Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kembali kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini untuk kembali melanjutkan pembahasan atas kitab Al-Muhasabah. Dan pembahasan kita terakhir adalah tentang dasar Al-Muhasabah, dasar atau dalil yang berkaitan dengan perintah untuk melakukan muhasabah. Setelah kita baca dua ayat yang berkaitan dengan muhasabah ini, itu ayat yang pertama itu di surat Al-Hasyr ayat 18 dan 19. Ayat yang kedua itu adalah surat Al-A'raf ayat 201. Nah, tinggal tersisa sedikit bahasan aslul muhasabah sebelum kita memasuki pembahasan berikutnya, itu tentang an-nafsu wa amroduha. Baik, kita baca. Penulis mengatakan wa qaddallati sunnatu aydan ala masyru'iyyatil muhasabah, dan telah menunjukkan sunnah kepada disyariatkannya muhasabah. Jadi selain Al-Quran, maka as-sunnah juga menjadi dalil atas disyariatkannya muhasabah. Nah, disebutkan di sini satu hadis ya, berkaitan dengan muhasabah, an Syaddad bin Ausin radhiyallahu anhu, dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyisu orang yang cerdas, orang yang pintar, atau ya orang yang berakal. Man dana nafsahu adalah orang yang dana nafsahu, orang yang melakukan muhasabah terhadap dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Nah, ini hadis ya, disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan tentang definisi orang cerdas, definisi orang pintar itu apa? Al-Kayyis gitu ya. Jadi orang pintar itu bukan minum tolak angin ya. Al-Kayyis itu orang yang pintar, itu orang yang cerdas, itu adalah pertama mandana nafsahu. Nah, nanti disebutkan perkataan Al-Imam Tirmidzi yang dimaksud dengan dana nafsahu itu hasaba nafsahu,
itu orang yang melakukan muhasabah terhadap dirinya. Ya, melakukan muhasabah terhadap diri. Ya, muhasabah ini kaitannya dengan apa yang sudah diamalkan, apa yang sudah terjadi. Wa amila lima ba'dal maut, dan mengerjakan atau beramal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Ya, ini cocok ya dengan ayat di surat Al-Hasyr. Ya. Wal tanggur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa, setiap nafs, setiap orang itu memperhatikan apa yang telah dia lakukan, qaddamat, apa yang telah dia kerjakan di waktu yang telah lalu, lighad, untuk hari esoknya. Ini berkaitan dengan masa yang akan datang. Ya, wa amila lima ba'dal maut, itu beramal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Ini berkaitan dengan masa yang akan datang. Qala Tirmidzi, dana nafsahu hasaba nafsahu fid dunya qabla an yuhasab yaumal qiyamah. Ini perkataan Al-Imam Tirmidzi tentang makna tadi, ya, dana nafsahu artinya melakukan muhasabah terhadap dirinya di dunia sebelum dihisab pada hari kiamat. Nah, itu dalil dari sunnah, kemudian dalil dari ijma. Jadi Quran, sunnah, ijma, ya, itu kan dasar di dalam agama. Ya, dalam syariat itu yang paling kuat itu adalah Quran, sunnah, dan ijma, atau ini menjadi asal ya, di dalam dalil. Kama anna muhasabatan nafsi minal amalil mujma' alaiha bainal ulama. Sebagaimana bahwasannya melakukan muhasabah terhadap diri termasuk di antara amal yang disepakati oleh para ulama. Termasuk di antara amal soleh, amal kebaikan, amal yang diperintahkan, disyariatkan. Yang ini ya disepakati oleh para ulama. Qala Al-Izz Ibnu Abi Salam, dan yang menukilkan ijma berkaitan dengan hal ini adalah Al-Izz Ibnu Abi Salam, ya, sultanul ulama, ya. Ajma'al ulama, telah sepakat para ulama ala wujub muhasabatin nafsi, atas wajibnya melakukan muhasabah terhadap diri fi masalafa minal a'mal, berkaitan dengan amal-amal yang telah lalu, wa fima yastaqbilu minha, dan berkaitan dengan amal-amal yang akan datang. Jadi melakukan muhasabah terhadap amal-amal yang telah dikerjakan, dan juga melakukan muhasabah terhadap amal-amal yang akan dikerjakan. Ya, nah, sebagaimana nanti akan dijelaskan tentang kaifiatul muhasabah. Ya. Jadi muhasabah itu nanti memang berkaitan dengan yang telah lalu dan berkaitan dengan yang akan datang. Jadi ada muhasabah ba'dal amal, ada muhasabah qoblal amal, nanti ada pembahasan. Baik. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Penulis mengatakan an-nafsu wa amraduha, nafsu dan penyakit-penyakitnya. Nafsu dan penyakit-penyakitnya. Nah, tentang nafs ini sebetulnya juga sudah dibahas dalam kitab yang sebelumnya tentang ittiba'ul hawa, gitu ya. Nah, an-nafsu wa amraduha, nafsu dan penyakit-penyakitnya. Innan nafsal basyariyata, sesungguhnya nafsu manusia, jiwa manusia, illam yaqudhal insanu, jika tidak menuntunnya al insanu seseorang, bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi, dengan kitab Allah dan sunnah nabinya, qadathu ilal halaki warroda, maka nafsu itulah yang akan menuntunnya kepada kebinasaan dan keburukan. Nah, jadi nafs ini, ya, an-nafsul basyariyah, nafsu yang ada dalam diri manusia,
jika dia tidak dituntun gitu ya, jika dia tidak diarahkan dengan apa menuntunnya itu? Dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, jika tidak dituntun dengan Al-Quran dan Sunnah, maka nafsu itu akan membawa pemiliknya kepada kebinasaan dan keburukan. Walaisa min sabilin liqiyadatiha, dan tidak ada jalan untuk menuntunnya. Liqiyadatiha, hak kembali kepada an-nafsul basariyah, dan tidak ada jalan untuk menuntun nafsu ila sulukis sawi, kepada jalan yang lurus, illa bimuhasabatiha ala anfasiha wa khotoratiha, kecuali dengan cara melakukan muhasabah terhadap nafsu tersebut atas setiap nafas-nafasnya dan setiap pikiran-pikiran yang terlintas di dalamnya. Ya. Nah, jadi untuk menuntun nafsu ini kepada jalan yang lurus, ya, supaya tetap berada di atas jalan yang lurus, supaya tetap berada di atas ya relnya gitu, maka itu harus selalu dilakukan muhasabah terhadap nafsu itu. Bahkan pada setiap ya tarikan nafas ya, dan juga pikiran-pikiran yang terlintas dalam nafsu tersebut harus dilakukan muhasabah. Waqad qila, dan telah dikatakan an-nafsu kasyarikil khawan. An-nafsu kasyarikil khawan. Nafsu itu katanya seperti apa? Seperti apa? Syarik itu orang yang bekerja sama dengan kita dalam muamalah. Ya, apa namanya? Partner bisnis atau mitra, ya, mitra bisnis, ya, itu syarik. Kita makanya ada istilah syirkah, ya. Syirkah itu kita misalnya melakukan kerjasama dalam satu bisnis. Kita ngasih modal sekian persen, ada teman kita juga ngasih modal sekian persen, kemudian kita melakukan usaha bersama, kan gitu ya. Nah, nafsu itu seperti syarik yang khawan. Khawan itu yang suka berkhianat. Gitu, suka berkhianat. Kita kalau punya mitra bisnis, partner bisnis gitu kan, yang sama-sama ya kita berada dalam suatu usaha gitu, dan dia itu suka berkhianat. Suka berkhianat. In lam tuhasibhu, kalau kamu tidak melakukan muhasabah terhadapnya, kita tidak mengawasinya, kita tidak apa namanya melakukan perhitungan dengannya, gitu kan? Kita tidak mengaudit, gitu kan? Apa keuangan dari perusahaan yang kita bekerja sama dengannya itu, ya, dhahaba bimalik, maka dia akan pergi membawa hartamu, gitu kan? Maka uang kita, harta kita akan dibawa kabur sama dia, gitu kan? Kalau kita tidak melakukan muhasabah terhadap partner bisnis kita tersebut. Nah, kita kalau punya partner bisnis kan kita sangat ini sekali kan, biasanya kan sangat teliti sekali kan, gitu. Ada uang-uang yang misalnya tidak jelas masuk ke kantong dia kan, kita langsung apa? Kita langsung perhitungan dengan dia, dan harus seperti itu. Ya, apalagi ya kan dia adalah disifati di sini kasyarikil khawan, yang suka berkhianat, gitu kan? Kita meleng sedikit, ya diambil gitu, lengbet ya gini kan, meleng sabet gitu kan. Ya, bahaya gitu kalau kita nggak perhitungan, nggak selalu mengecek, nggak selalu melihat, nggak selalu mengawasi dan memperhatikan, ya. Nah, ya diantep aja gitu kan, udah habis. Biasanya seperti itu, maka habis. Nah, wa nafsul fasidah hiya sababu amradil qulub, dan nafsul fasidah, jiwa yang rusak, nafsu yang rusak itu merupakan sebab dari penyakit-penyakit hati, ya, merupakan sebab munculnya penyakit-penyakit hati. Yaqul Ibnul Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan,
Inna sa'ira amradil qulubi, sesungguhnya seluruh penyakit-penyakit hati, ya, penyakit-penyakit hati itu seperti apa? Syak, ragu misalnya, an-nifaq, kemunafikan, termasuk di dalamnya syirik, termasuk di dalamnya riya, gitu kan, termasuk di dalamnya apa? Hasad, dengki, kebencian, dan lain sebagainya. Inna sa'ira amradil qulub innama tansha'u min janibin nafsi, sesungguhnya penyakit-penyakit itu muncul dari nafsu, muncul dari sisi nafsu, dari hawa nafsu. Fal mawadul fasidah kulluha ilaiha tansabbu, maka berbagai macam perkara yang rusak, kulluha semuanya, ilaiha kepada nafsu itulah, tansabbu bermuara, gitu ya. Di semua perkara yang buruk itu termasuk yang ada dalam hati, semuanya itu bermuara kepada nafsu. Jadi sumbernya itu adalah nafsu. Tsumma tanba'itsu minha ilal a'dha. Nah, kemudian dari nafsu itulah menjalar kepada seluruh anggota badan. Wa awwalu ma tanalul qalbu, dan anggota badan pertama yang terkena oleh keburukan nafsu itu adalah hati, gitu ya. Dan anggota badan pertama yang terkena oleh keburukan nafsu itu adalah hati. Nah, maka hati ini menjadi pusat nanti, ya kan, kemudian untuk semua anggota badan, untuk semua anggota badan. Tapi dari nafsu itu ya kan menimbulkan atau memunculkan berbagai macam keburukan tadi, ya, kemudian menjalar ke semua tubuh. Nah, anggota tubuh yang pertama adalah hati. Dan hati kalau sudah rusak, maka semua anggota badan juga rusak, seperti yang disebutkan di dalam hadis. Nah, waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi khutbatil hajah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengatakan dalam khutbatul hajah, dalam setiap khutbah beliau, wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Ya, syurur ya, pakai sya ya. Untuk surur, itu surur artinya kebahagiaan. Kalau surur pakai sin, kalau pakai sya keburukan, itu jauh kan artinya kan. Jadi wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Nah, ulah sururi anfusina. Surur kebahagiaan, syurur keburukan, gitu ya. Wasayyiati a'malina, gitu kan. Wa na'udzubillah, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa-jiwa kita atau nafsu-nafsu kita. Wasayyiati a'malina, dan dari keburukan-keburukan amal-amal kita, amal-amal perbuatan kita. Kita berlindung kepada Allah, ya, melalui kalimat ini, sebagaimana ini juga yang senantiasa diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berkhutbah, minta perlindungan dari keburukan nafsu, ya, karena sekali lagi nafsu itulah yang menjadi sumber dari keburukan-keburukan, ya. Nah, sayyiati amalina itu sebetulnya adalah cabang dari nafsu yang buruk, gitu. Wa qad ista'adza sallallahu alaihi wasallam min syarriha umuman, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meminta perlindungan, beristi'adzah kepada Allah dari keburukan nafsu itu secara umum. Wa min syarri ma yatawalladu minha minal a'mal, begitu juga memohon perlindungan dari keburukan amal-amal yang lahir darinya, gitu. Yang lahir darinya itu dari keburukan nafsu tersebut. Nah, jadi min syururi anfusina ini pokoknya, wasayyiati amalina ini cabangnya. Kenapa? Karena amal-amal yang buruk itu juga lahir dari keburukan nafsu, gitu. Wa min syarri ma yatarattabu ala dzalika minal makari wal uqubat, begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah dari apa yang ditimbulkan olehnya dari hukuman-hukuman dan ya hal-hal yang tidak disukai. Jadi semuanya, ya, meminta perlindungan dari nafsunya sebagai pokok, meminta perlindungan dari keburukan amal sebagai cabangnya, dan juga meminta perlindungan dari hukuman-hukuman, dari siksa,
ya sebagai apa? Sebagai konsekuensinya. Jadi semuanya, gitu ya, semuanya meminta perlindungan kepada Allah dari apa yang menjadi konsekuensinya. Makanya berlindung juga dari api neraka, berlindung juga dari api neraka, berlindung juga dari siksa, kan begitu. Ya, padahal itu adalah konsekuensi dari amal, ya, dan amal itu lahir dari nafsu yang buruk. Qad ittafaqas salikuna ilallah, dan telah sepakat as-salikuna ilallah. As-salikun maksudnya adalah ahli ibadah. Salikun itu dari kata salaka yasluku, artinya berjalan, ya, orang-orang yang berjalan kepada Allah, maksudnya begitu kan. Maksudnya adalah orang-orang yang ahli ibadah. Nah, orang yang ahli ibadah itu, ya, pada hakikatnya dia itu apa? Sedang berjalan kepada Allah. Ya, makanya ini, ya, orang-orang yang ahli ibadah itu bisa disebut dengan salik, salikun. Ya, ada kitab Ibnu Qayyim apa? Madarijus Salikin, tingkatan-tingkatan orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah. Ya, Madarijus Salikin. Ya. Nah, dan telah sepakat as-salikun atau ahli ibadah ala ikhtilafi turuqihim wa tabayyuni sulukihim, dengan perbedaan jalan-jalan mereka dan perbedaan cara-cara yang mereka tempuh. Ya, maksudnya jalan-jalan di sini jalan-jalan yang disyariatkan, maksudnya, ya, jalan-jalan yang disyariatkan, karena ibadah itu memiliki macam-macam, memiliki pintu-pintu yang sangat banyak, ya, memiliki pintu-pintu yang sangat banyak. Nah, pintu-pintu ini, ya, adalah macam-macam ibadah yang disyariatkan, maksudnya. Jadi bukan berarti kemudian ada jalan yang lain selain yang disyariatkan, bukan. Ya, makanya manusia itu juga berbeda-beda dalam hal, ya, mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya macam-macam yang mereka lakukan, mereka minati itu juga bermacam-macam. Ada yang, ya, rajin puasa, misalnya, ada yang rajin sholat, ada yang rajin sedekah, ada yang rajin jihad, gitu kan, ada membaca Quran dan seterusnya, ada thalabul ilmi dan seterusnya. Itu yang disebut dengan, ya, jalan-jalan menuju kepada Allah, ya, atau dalam bahasa Quran disebut subulus salam, ya, subulus salam, jalan-jalan keselamatan, gitu kan. Nah, tapi ini sekali lagi tidak menunjukkan bahwasanya, ya, boleh menempuh jalan yang lain yang tidak disyariatkan, gitu kan. Bukan seperti itu maksudnya. Nam ala anna nafsa qati'atun bainal qalbi wa bainal wusuli ila rabbi. Telah sepakat ahli ibadah, ya, dengan berbagai macam ibadah yang berbeda-beda yang mereka lakukan, ya, bahwasannya nafsu itu menjadi pemutus, qati'ah, menjadi pemutus antara hati seseorang dengan sampainya dia atau hati tersebut kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu la yudkhal 'ala Allah subhanahu wa la yusal ilaihi, dan bahwasannya tidak akan pernah sampai hati itu kepada Allah illa ba'da dhafari bin nafsi wa kaffiha anisyarri, kecuali setelah menaklukkan nafsu dan mencegah nafsu itu dari keburukan, ya. Jadi tidak akan mungkin seseorang itu wusul, istilahnya ini juga kadang disebut wusul, gitu, wusul kepada Allah, jadi sampai kepada Allah, ya. Nah, ya, wusul itu, ya, bahasa yang sering juga diistilahkan untuk kaitannya dengan ibadah. Atau kalau dalam bahasa apa,
Di hadis itu taqarrub bahasanya. Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Itu juga sama istilah-istilah untuk makna aktivitas ibadah. Aktivitas ibadah. Itu kan? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada amal-amal yang aku fardukan. Artinya dengan melakukan ibadah-ibadah fardu, seseorang itu akan semakin dekat kepada Allah. Ya, akan sampai kepada Allah. Gitu ya. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. Dan jika hambaku terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku, taqarrub, dengan bahasanya taqarrub, mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, maka aku akan cinta kepadanya. Hatta uhibbah, maka aku akan cinta kepadanya. Ya, wa idza ahbabtuhu, dan apabila aku cinta kepadanya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Aku akan menjadi pendengaran, mata, penglihatan, tangan dan kaki. Gitu kan? Wa in sa'alani la utiyana wa la in ista'adani la u'idzanna. Kalau dia meminta sesuatu kepadaku, ya, aku akan memberinya. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan melindungi. Inilah kondisi di mana seorang telah sampai kepada Allah, telah dekat dengan Allah, menjadi orang dicintai Allah, atau menjadi wali Allah. Gitu. Menjadi wali Allah. Nah, bagaimana supaya kita sampai kepada derajat itu, gitu kan? Menjadi wali Allah itu. Nah, di sini dikatakan illa ba'da dhafar bin nafsi. Tidak akan sampai seseorang itu kepada Allah kecuali setelah dia mampu menaklukkan hawa nafsu. Setelah dia mampu untuk memenangkan, gitu ya, hawa nafsu. Wa kafiha anisyarri, dan mampu mencegah nafsu dari keburukan. Fa innan nasa ala qismaini, karena sesungguhnya manusia itu terbagi menjadi dua golongan. Qismun dhafarat bihi nafsuhu. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang nafsu telah menguasainya, famalakathu wa ahlakathu, maka nafsu itu menguasainya dan nafsu itulah kemudian membinasakannya. Wa saratau an laha tahta awamiriha, sehingga kemudian orang ini tunduk kepada hawa nafsu di bawah perintah-perintah nafsu. Jadi hidupnya itu, perbuatan-perbuatannya itu, gitu ya, berada di bawah perintah-perintah nafsunya. Ini golongan orang yang dikuasai oleh nafsu. Wa qismun, dan golongan yang kedua, dhafaru bi anfusihim, adalah orang-orang yang menang terhadap nafsu-nafsu mereka, faqaharuha, sehingga kemudian mereka mampu menaklukkan nafsunya. Fasarat tau'an laha munqadatan li amriha, sehingga nafsunya itulah, gitu kan, yang tunduk kepada mereka, tunduk kepada perintah-perintah mereka. Ya. Nah ini, jadi ini dua golongan manusia, gitu kan. Ada yang dikuasai oleh nafsu, ada yang menguasai kepada nafsunya. Qala ba'dul arifin, sebagian orang-orang arifin, orang-orang yang mengenal Allah, intaha safarut talibin, telah selesai perjalanan talibin. Ya, talibin ini juga sama sebetulnya, istilah-istilah talibin artinya orang-orang yang mencari keridhaan Allah, gitu kan. Orang-orang tadi juga salikun, orang-orang yang berjalan menuju Allah. Telah selesai perjalanan at-talibin, orang-orang yang mencari keridhaan Allah, ila dhafari bi anfusihim, ketika mereka sampai kepada, ya, menguasai nafsu-nafsu mereka. Jadi ketika nafsu itu telah dikuasai oleh mereka, maka selesai perjalanan mereka. Ya, maka selesai perjalanan mereka. Faman dhafara bi nafsihi aflaha wa anjah. Maka siapa saja yang dia menguasai nafsunya, aflaha wa anjah, dia beruntung dan dia meraih keberhasilan. Wa man dhafarat bihi nafsuhu, dan sebaliknya, orang yang dikuasai oleh nafsunya, khasira wa halak, maka dia rugi dan dia binasa.
Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa amma man tagha wa atharal hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, ini dua golongan ini disebutkan dalam ayat-ayat ini, surat An-Nazi'at ayat 37 dan sampai 41. Ya, golongan yang dikuasai oleh nafsu ini golongan yang pertama, fa amma man tagha, adapun orang-orang yang melampaui batas, wa atharul hayata dunya, dan mengutamakan kehidupan dunia. Nah, ini orang yang dikuasai oleh nafsu. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka adalah tempat kembalinya. Nah, kemudian golongan yang kedua, wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang yang takut ketika dia nanti berdiri di hadapan Rabbnya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mampu menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat kembalinya. Jadi dua golongan yang disebutkan tadi, ya, itu dalilnya adalah ini. Nah, fa nafsu tad'u ila tughyan, maka nafsu itu, ini penjelasannya, nafsu itu mengajak kepada perbuatan melampaui batas. Wa itharil hayati dunya, juga mengajak untuk mengedepankan kehidupan dunia. Wa rabbu yad'ul 'abda ila khaufihi wa nahyi nafsi 'anil hawa, sementara Rabb Allah Subhanahu wa taala mengajak seorang hamba untuk takut kepadanya dan untuk menahan hawa nafsu. Wal qalbu bainad da'iyaini, dan hati seseorang itu berada di antara dua penyeru ini, ya, dua penyeru ini. Jadi antara nafsu dan Allah Subhanahu wa taala, antara seruan nafsu dan seruan Allah Subhanahu wa taala. Hati manusia itu ada di antara dua seruan ini. Yamilu ila hadzal da'i taratan. Nah, kadang-kadang hati itu cenderung kepada, ya, yang ini, yang satu, wa ilaha dataratan, dan terkadang cenderung kepada yang lain. Wa hadza maudhi'ul ibtila'i wal mihnah, dan inilah tempatnya ujian. Dan inilah tempatnya ujian. Nah, jadi ujian itu terjadi, ya seperti ini sebetulnya. Gitu ya. Terjadi seperti itu. Kita selalu setiap saat itu diuji dalam bentuk seperti ini. Gitu kan? Kemana kita akan menuju, mana seruan yang kita jawab, gitu kan, yang kita ikuti, gitu kan, mana panggilan mana yang kita ikuti, panggilan nafsu atau panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan hati kita berada di antara keduanya, ya kan. Kadang-kadang kita memenuhi panggilan nafsu, kadang-kadang kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, disinilah terjadi apa? Ibtila, terjadi mihnah, terjadi ujian, gitu ya. Nah, awsafun nafsi fil Quran, selanjutnya sifat-sifat nafsu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wasafallahu nafsa fil Quranil Karim bi thalathati awsaf. Allah Subhanahu wa taala mensifati nafsu dalam Al-Quran dengan 3 sifat: al-mutmainnah, wal lawwamah, wal ammaratu bisu. Ini sering kita dengar, ya, pembahasan ini. Jadi jiwa itu, nafsu itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan 3 sifat. Yang pertama adalah mutmainnah, yang kedua adalah lawwamah, yang ketiga adalah ammaratu bisu. Nah, kemudian penulis menyebutkan satu persatu dari 3 macam sifat nafsu ini. Ini panjang nih pembahasannya ini berkaitan dengan 3 nafsu ini. Baik. Yang pertama, an-nafsul mutmainnah. An-nafsul mutmainnah. Apa itu an-nafsul mutmainnah? An-nafsu idza sakanat ilallah. Nafsu ketika dia itu tentram kepada Allah, watma'annat bi dzikrihi, dan merasa tenang nafsu itu dengan mengingat Allah, wa anabat ilaihi, dan nafsu itu menghadap dan senantiasa kembali kepada Allah, washtaqat ila liqaihi,
dan nafsu itu rindu untuk berjumpa dengan Allah, wa anisat biqurbihi, ketika nafsu itu merasa nyaman dengan kedekatan dengan Allah, fahiya nafsun mutmainnatun, maka ia adalah nafsu mutmainnah. Nah, ini ciri ya atau pengertian dari nafsu mutmainnah. Ya. Ketika nafsu seseorang itu merasa tentram kepada Allah, tenang dengan mengingat Allah, selalu kembali dan menghadap kepada Allah, rindu untuk berjumpa dengan Allah, merasa nyaman ketika dekat dengan Allah, ya, nyaman ketika beribadah, nyaman ketika melakukan ketaatan, nyaman ketika melakukan amal-amal soleh, ya, nyaman ketika melaksanakan sholat terasa nikmat, sholat terasa khusyuk, gitu kan, nikmat ketika berpuasa, nikmat dan merasakan kelezatan ketika membaca Quran dan seterusnya. Ya, fahiya nafsun mutmainnatun, maka ia adalah nafsu mutmainnah. Gitu. Itu cirinya seperti itu. Dan kita bisa menilai sendiri nafsu kita ini termasuk mutmainnah atau tidak. Gitu kan? Ya. Nah, tidak sih karena tidak. Termasuk nafsu mutmainnah atau tidak. Itu ya tandanya. Sholat lah bisa jadi ukuran tuh, sholat. Ya, sholat kita itu terasa tenang atau tidak, itu khusyuk atau tidak. Itu kan, atau sebaliknya. Yang buru-buru angges ya. Nah. Mau imamnya panjang seetiknya. Babatukan. Ya. Wahyallati yuqali sahibiha indal wafat, dan nafsu inilah yang dikatakan kepada pemiliknya ketika pemiliknya wafat. Ya, surat Al-Fajr itu ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, dipanggil itu dengan panggilan nafsu yang disifati dengan mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Rabbu dalam keadaan kamu ridho dan diridhoi. Dalam keadaan kamu ridho, artinya dalam keadaan kamu ridho, dalam keadaan kamu puas, gitu ya, mendapatkan apa yang kamu inginkan. Mardiyah, dan kamu diridhoi, ya, karena perbuatan-perbuatan dan amal-amal. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu kepada golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surga. Ya. Wa haqiqatu tumanina, wa haqiqatu tumanina as-sukun wal istiqrar. Dan hakikat dari tumanina itu adalah tenang dan tentram. Ya, tenang dan tentram. Istiqrar itu ketika seorang itu tidak diam, gitu kan. Istiqrar itu namanya. Sudah menetap, gitu ya. Sudah tidak goncang-goncang lagi, gitu. Itu istiqrar namanya. Ya, betah, gitu. Itu juga makna istiqrar. Fasakanat ila rabbiha, maka fasakanat ila rabbiha, maka jiwa itu tenang kepada Rabbnya, natijata ta'atihi wa dzikrihi wa tibai amrihi, sebagai hasil dari ketaatan kepadanya, zikir kepadanya, dan mengikuti perintahnya. Ya. Nah, jadi jiwa ini menjadi jiwa mutmainnah ini sebagai hasil dari ketaatan kepada Allah, mengingat Allah, dan hasil dari senantiasa mengikuti perintah Allah. Walam taskun ila siwahu, dan hati ini atau jiwa ini, jiwa mutmainnah ini tidak merasa tentram kepada selain Allah. Ya, tidak merasa tentram dan tenang kepada selain Allah. Wat fatma'annat ila mahabbatihi wa ubudiyatihi wal imani bi khabarihi wa liqaihi. Maka jiwa yang tenang atau mutmainnah itu dia tenang kepada cinta kepada Allah. Dia tenang kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang di dalam beriman terhadap kabar-kabar Allah
dan terhadap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Watma'annat ila tasdiq bihaqaiqi asma'ihi wa sifatihi. Ya, jiwa yang tenang itu juga tenang kepada tasdik, membenarkan hakikat-hakikat nama-nama dan sifat-sifat Allah. Walir ridha billahi rabba, tenang dengan keridhaan ya Allah sebagai Rabb, wabil islami dina, Islam sebagai agama, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, tenang juga dengan ya keyakinan bahwasannya Muhammad itu adalah seorang rasul. Watma'annat ila qada'ihi wa qadarihi, merasa tenang juga dengan terhadap ketentuan dan takdir Allah. Wa ila kifayatihi wa hasbihi, merasa tenang juga kepada kecukupan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annallaha yudafi'u anha wa yakfiha syurur, ya, merasa tenang juga dan merasa tenang bahwasanya Allah akan membelanya dan membelanya dan melindunginya dari keburukan. Wa kaidal kaidina wal hasidina wal a'da, bahwa Allah akan membela juga dari keburukan orang-orang yang berbuat buruk, keburukan orang-orang yang hasad, keburukan dari musuh-musuh. Fatma'annat bi annahu wahdahu rabbuha wa ilahuha wa ma'buduha wa malikuha wa maliku amriha kulluhu. Nafsu yang tenang itu juga merasa tenang bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya Rabbnya, sesembahannya, ma'buduha yang dia sembah, wa malikuha penguasanya, wa maliku amriha kulluha dan yang menguasai seluruh perkaranya, wa anna marji'aha ilaihi, dan bahwasannya tempat kembalinya itu kepada Allah. Walagina laha anhu tarfata ain, tidak walagina laha anhu tarfata ain, ya, bahwa tidak sedikit pun dia tidak butuh kepada Allah. Fahadhihi nafsul mutmainnah, maka inilah nafsu mutmainnah. Ini pengertiannya atau ya kalimat-kalimat yang menunjukkan bagaimana kondisi ya dari an-nafsu al-mutmainnah. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.